Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 penelitian operasional 1 Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri akan mempresentasikan mengenai metode 2 fase fungsi minimumkan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Gayatri Aldi Rahmadina, NPM 20182. Saya Muflisatul Mabruratin, NPM 20164. Saya Farel Azriel, NPM 20174. Saya Ahmad Ghazi, NPM 20177. Nah, untuk soalnya, yaitu perusahaan Maju Terus adalah sebuah perusahaan industri alat-alat pertamanan yang memproduksi alat pemotong rumput dengan kode G20, alat penyebar pupuk dengan kode V21, dan alat penyiram otomatis dengan kode W22. Ketiga jenis peralatan tersebut diproduksi di 2 lokasi pabrik yang dimiliki perusahaan, yaitu Pabrik 1 dan Pabrik 2. Pada bulan Februari 2021, perusahaan ini menerima order kilat dari sebuah perusahaan perdagangan yang menjual perangkat keras perkebunan dan pertamanan. Order tersebut meminta untuk disediakan 800 unit G20, 1.200 unit V21, dan 3.000 unit W22. Setiap pabrik masing-masing bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Kapasitas per hari pabrik 1 adalah 100 unit G20, 300 unit V21, dan 300 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp. Sedangkan pabrik 2 mempunyai kapasitas per hari 100 unit G20, 100 unit V21, dan 500 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp. Bagaimana program produksi untuk masing-masing pabrik tersebut dalam rangka memenuhi permintaan pemesan dan memperhatikan biaya produksi rata-rata? Ganti A dengan NPM terakhir Anda dan B dengan NPM nomor 2 dari belakang. Bila A dan B 0, maka A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Nah, dari soal tadi, maka diketahui kalau NPM yang kita pakai adalah 182, maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 8. Lalu, dari soal, apa saja yang diketahui dapat dimasukkan dalam tabel seperti pada slide berikut ini, yaitu untuk alat penanaman kode G20 pada pabrik 1 atau X1 itu kapasitasnya sebanyak 100, untuk pabrik 2 kapasitasnya sebanyak 100, dan permintaannya 800. Untuk kode V21 pada pabrik 1 itu kapasitasnya 300, pabrik 2 kapasitasnya 100, dan untuk permintaannya ada 1.200. Lalu untuk kode W22 di pabrik 1 itu kapasitasnya 300, pabrik 2 500, dan permintaannya 3.000. Untuk biaya operasional per hari di pabrik 1 itu sebesar Rp2.000 dan pabrik 2 sebesar Rp8.000. Nah, lalu kita juga dapat diketahui minimumkan yaitu Z sama dengan 200 X1 ditambah 8.000 X2. Dengan batasan-batasan yaitu ada 100 X1 ditambah 100 X2 lebih besar dari sama dengan 800, 300 X1 ditambah 100 X2 lebih besar dari 1.200, 300 X1 ditambah 500 X2 lebih besar dari 3.000, dan X1 X2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, lalu dari yang kita ketahui tadi, kita ubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan minimumkan Z. Z sama dengan 2.000 X1 ditambah 8.000 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah 0 X5 ditambah 0 X6 ditambah 0 X7 ditambah 0 X8. Lalu kita ubah ke ruas kiri sehingga menjadi Z dikurangi 2.000 X1 dikurangi 8.000 X2 dikurangi 0 X3 dikurangi 0 X4 dikurangi 0 X5 dikurangi 0 X6 dikurangi 0 X7 dikurangi 0 X8 sama dengan 0.
Untuk X3, X4, X5 sendiri adalah variabel slack dan X6, X7, X8 adalah variabel artificial. Nah, untuk batasan-batasannya sendiri itu di soal tadi kan tandanya lebih besar dari sama dengan, maka jika tandanya lebih besar dari sama dengan itu variabel slack-nya bernilai negatif dan variabel artificialnya bernilai positif. Oleh karena itu, batasan-batasannya itu diketahui yang pertama ada 100x1 ditambah 100x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan 800, lalu 300x1 ditambah 100x2 dikurangi x4 ditambah x7 sama dengan 1200, 300x1 ditambah 500x2 dikurangi x5 ditambah x8 sama dengan 3000, dan x1 sampai x8 lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya adalah fase 1, yaitu untuk menguji adanya solusi visible atau tidak. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri yaitu minimumkan dari variabel-variabel artificial. Nah, variabel artificialnya tadi kan X6, X7, X8. Oleh karena itu, X0 sama dengan X6 ditambah X7 ditambah X8. Lalu kita pindah ruas ke kiri menjadi X0 dikurangi X6 dikurangi X7 dikurangi X8 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan yang sama seperti pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke tabel step 1. Kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Dari yang bentuk standar tadi pada slide sebelumnya. Nah, jika sudah dimasukkan akan terlihat tabel pada slide berikut ini. Untuk X0 pada kolom Z itu bernilai 1, lalu untuk kolom X1 sampai X5 bernilai 0, dan untuk X6 sampai X8 bernilai -1 dengan RHS-nya bernilai 0. Lalu untuk X6, X7, X8 itu dimasukkan dari batasan-batasan tadi. Nah, lalu kita membuat baris 0 baru dengan cara baris 0 lama ditambah 1 dikali baris 1 ditambah 1 kali baris 2 ditambah 1 dikali baris 3. Lalu akan didapatkan tabel baru seperti yang ada di slide berikut ini, atau yang tabel paling bawah ini. Nah, contohnya yaitu untuk X0 di X1, kolom X1 itu caranya menambahkan baris 0 lama ini kan 0, X0-nya, ditambah 1 dikali 100, ditambah 1 dikali 300, ditambah 1 dikali 300, itu hasilnya 700. Lalu untuk kolom X2 itu sama, yaitu 0 ditambah 100 dikali 1, lalu ditambah 1 dikali 100, tambah 1 dikali 500, hasilnya 700. Begitu seterusnya sampai yang baris X0 ini sudah terhitung semua. Lalu untuk X6, X7, dan X8 itu tidak usah dihitung, nanti disamakan seperti tabel pada step 1. Nah, setelah itu kita memilih kolom kunci. Kolom kuncinya itu dipilih dari bilangan positif terbesar. Nah, karena di sini bilangan positifnya terbesarnya ada 2, maka kita bisa memilih salah satu, yaitu kita pilih X1. Lalu untuk memilih baris kuncinya, itu caranya adalah membagi RHS dengan kolom kunci. Nah, untuk ini berarti kita membagi RHS-nya dengan kolom kunci yaitu X1, berarti 800 dibagi 100 yaitu 8, lalu 1200 dibagi 300 sama dengan 4, dan 3000 dibagi 300 sama dengan 10. Nah, untuk memilih baris kuncinya ini kita pilih bilangan positif terkecil, yaitu ada di baris kedua atau di baris X7. Untuk cara 2 pada baris X0 itu caranya dengan mengurangi X6 dikurangi pembagian antara baris kunci dengan kolom kunci, terus dikali kolom kuncinya yaitu 700 sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2 1400 per 3, X3 min 1, X4 4 per 3, X5 min 1, X6 0,
X7 min 7/3, X8 0, dan LHS-nya 2200. Pada baris 1, yaitu pada baris X6, yaitu caranya sama, yaitu baris X6 dikurangi pembagian pada baris kunci dengan kolom kunci dikali kolom kuncinya. Itu didapatkan hasil pada X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 200/3, X3 sama dengan min 1, X4 1/3, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 1, X7 sama dengan min 1/3, X8 sama dengan 0, dan RHS-nya adalah 400. Pada baris 3 itu baris X8, yaitu diperoleh dengan cara baris X8 dikurangi pembagian antara baris kunci dengan kolom kunci dikali dengan kolom kunci. Didapatkan hasil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 400, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 1, X7 sama dengan min 1, X8 sama dengan 1, dan LHS-nya sama dengan 1800. Selanjutnya, kita menuju step 2, di mana hasil operasi yang tadi kita masukkan pada tabel yang baru. Selanjutnya kita mencari baris kunci dan kolom kunci, sehingga diperoleh baris kuncinya pada X8 dan kolom kuncinya pada X2, di mana baris kuncinya dipilih positif terkecil dan kolom kuncinya positif terbesar. Untuk cara 2 pada baris X0 itu dengan cara baris X0 dikurangi pembagian pada baris kunci dengan kolom kunci dikalikan kolom kunci. Untuk hasilnya pada X1 yaitu sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan min 1, X4 sama dengan 1/6, X5 sama dengan 1/6, X6 sama dengan 0, X7 sama dengan min 7/6, X8 sama dengan min 7/6, dan LHS-nya sama dengan 100. Kemudian pada baris 2 dilakukan perhitungan dengan cara baris X1 dikurangi dengan pembagian baris kunci dikali 1/3 dan didapatkan hasil 1, 0, 0, min 1/240, 1/1200, kemudian 0, selanjutnya 1/240, kemudian min 1/1200, dan terakhir 5/2. Pada step 3 didapatkan tabel sebagai berikut dan dilakukan pencarian baris kunci dengan cara mencari positif terkecil dan kolom kunci mencari positif terbesar. Pada baris X0 dilakukan cara pengurangan dari X0 dikurangi dengan pembagian baris kunci tadi dikali 1/6. Didapatkan hasil sebagai berikut: 0, 0, 0, 0, 0, min 1, min 1, min 1, dan terakhir 0. Kemudian pada baris 2 dilakukan pengujian dengan perhitungan dengan cara X1 dikurangi pembagian pada baris kunci dikali min 1/240. Didapatkan hasil 1, 0, min 1/40, kemudian 0, 1/200, 1/40, 0, min 1/200, dan 5. Kemudian pada baris 3 dilakukan perhitungan dengan cara pada baris X2 dikurangi dengan pembagian baris kunci dikali 1/400 dan didapatkan hasil 0, 1, 3/200, 0, min 1/200, min 3/200, 0, min 1/200, dan terakhir 3. Kemudian pada step 4 didapatkan hasil sebagai berikut. Karena X0 sama dengan 0, problem mempunyai solusi visible dan dilanjutkan ke fase 2. Variabel X6, X7, X8 tidak diikutsertakan pada fase 2. Jadi di fase 2 ini terdapat tabel di step 1, yaitu terdapat X0 yang diganti JJ min JJ,
dengan Z-nya itu 1, X1-nya itu min 2000, X2-nya min 8000, X3-nya 0, X4 0, X5 0, dan RHS-nya 0. Lalu X4, X1, dan X2 di barisnya ini diperoleh dari hasil dari fase 1. Yaitu untuk X4 itu Z-nya 0, X1-nya juga 0, X2 0, X3-nya min 6, X4 1, X5 1, dan RHS-nya 600. Lalu untuk X1 sendiri di Z-nya 0, di X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya min 1 per 40, X4-nya 0, X5-nya 1 per 200, dan RHS-nya 5. Lalu untuk X2 sendiri, Z-nya itu 0, X1-nya 0, X2-nya itu 1, X3-nya 3 per 200, X4-nya 0, X5-nya min 1 per 200, dan RHS-nya 3. Lalu baris 0 barunya itu ya, sama dengan baris 0 lama ditambah 2000 dikali baris 2, ditambah 8000 dikali baris 3, maka diperoleh tabel baru yaitu untuk CJ-nya, Z-nya itu 1, X1-nya itu 0, X2-nya 0, X3-nya 70, X4 0, X5 30, dan RX-nya adalah 34.000. Lalu untuk X4-nya itu Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya juga 0, X3-nya min 6, X4 1, X5 1, dan RX-nya 600. Lalu X1-nya itu 0, Z-nya, X1-nya juga 1, X2-nya 0, X3-nya min 1 per 40, X4-nya itu 0, X5-nya 1 per 200, dan RX-nya 5. Dan untuk X2-nya itu Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 3 per 200, X4-nya 0, X5-nya itu 1 per 200, dan RX-nya 3. Maka dapat dipilih kolom kuncinya yaitu dari hasil ZC menjadi positif terbesar yaitu 70. Dan untuk baris kuncinya itu di sini diperoleh dari hasil RHS dibagi dengan hasil kolom kunci dari positif terbesar tadi. Seperti 600 dibagi 6 sama dengan 100, 5 dibagi min 1 per 40 berarti min 200, 3 dibagi 3 per 200 sama dengan 200. Maka diperoleh angkanya yaitu 3 per 200. Dari cara 2 ini baris JC-MCC dikurangi oleh hasil dari baris kunci dibagi kolom kunci tadi, lalu dikali oleh kolom kuncinya, yaitu diperoleh X1-nya itu 0, X2-nya itu min 1400 per 3, X3-nya itu 0, X4-nya juga 0, X5-nya diperoleh min 20 per 3, dan RS-nya diperoleh 20.000. Jadi langsung saja di sini cara 2, baris 2, yaitu S1 dikurangi oleh hasil tadi, dan dikali oleh min 1 per 40, maka diperoleh X1-nya itu 1, X2-nya itu 5 per 3, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0, X5-nya itu min 1 per 300, dan RHS-nya diperoleh yaitu 10. Dan di sini sudah dikarenakan sudah angkanya di JC-MCC sudah negatif semua, maka langsung bisa disimpulkan bahwa di sini diperoleh nilai X1 itu sama dengan 10 dan X2 sama dengan 0. Maka uji Z-nya yaitu seperti dikembalikan di rumus awal, 2000 X1 ditambah 8000 X2, maka 2000 dikali 10 ditambah 8000 dikali 0, maka 20.000. Dan sehingga Z sama dengan RHS itu, Z-nya itu hasilnya sama dengan RHS, maka terbukti. Dan untuk keputusan optimal yang dapat diambil untuk order alat tersebut, diperlukan produksi pabrik 1 selama 10 hari dan pabrik 2 tidak perlu beroperasi agar diperoleh biaya operasional minimum yaitu sebesar 20.000. Mungkin cukup sekian presentasi penjelasan tentang materi minimumkan dari kelompok kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.